India hancurkan H-9B China dalam sehari, kekuatan Beijing hancur. Pada tanggal 10 Mei Presiden Donald Trump mengejutkan dunia dengan mengumumkan gencatan senjata penuh antara India dan Pakistan, yang dirundingkan semalam melalui diplomasi tingkat tinggi. Pasar pun menguat, berita utama bersorak, dan tampaknya Trump sekali lagi berhasil meredakan krisis global tanpa mengirim satupun tentara. Namun, hanya dalam hitungan jam, perdamaian itu runtuh. Pakistan, sekutu terdekat China, meluncurkan drone yang menargetkan posisi perbatasan India, secara efektif membatalkan gencatan senjata. Pada saat yang sama, saat Trump mengklaim kemajuan dalam pembicaraan dagang AS-China di Swiss, media pemerintah China, Xinhua, secara belak-belakan menyatakan bahwa Beijing tidak akan pernah mengorbankan prinsip-prinsipnya demi mencapai kesepakatan dengan Washington. Pesannya jelas, ini bukan kebetulan, ini sabotase yang direncanakan. Sejak awal, China sudah mengobarkan ketidakstabilan. Mengapa? Karena India, bintang baru dalam dunia manufaktur global, mengancam dominasi China. Raksasa asing seperti Apple, Foxconn, Tesla, dan Google mulai memindahkan rantai pasokan ke India. Dan apa yang paling menakutkan bagi investor? Ketidakstabilan. Berita perang lebih efektif menakuti investor dibanding tarif perdagangan. Maka, Beijing membiarkan Islamabad menarik pelatuknya. Pakistan memulai krisis perbatasan, menembakkan rudal buatan China dan menerbangkan jet tempur J-10C yang juga buatan China. Media China mengipasi api nasionalisme, mengklaim keunggulan, tetapi medan perang berkata lain. India menembak jatuh 5 jet tempur. 4 dari rudal udara ke udara PL-15 milik China gagal meledak dan jatuh ke tangan militer India dalam kondisi hampir utuh. Kini, rudal itu tengah dibedah di laboratorium militer India, membuka rahasia teknologi radar dan persenjataan tercanggih China. Beijing, yang dulu dikenal piawai membajak teknologi senjata barat, kini justru menjadi pihak yang dibajak teknologinya. Dari lusinan rudal yang ditembakkan Pakistan, hanya 5 yang mengenai sasaran. Tingkat kegagalan, lebih dari 90%. Jadi, di mana letak kehebatan senjata, kelas dunia, China? India, meski mengandalkan armada udara campuran dari jet MiG Rusia dan Rafale buatan Prancis, justru unggul. Angkatan udaranya menguasai langit, dan angkatan lautnya mengerahkan 2 kelompok kapal induk di Laut Arab. Serangan ke sistem radar dan rudal H-9B buatan China di Pakistan menandai titik balik. Yang lebih mengejutkan lagi, intelijen menyebutkan bahwa personel aktif militer China terlibat langsung dalam operasi drone dan rudal di Pakistan. Ini bukan lagi perang proksi. Ini pernyataan diam-diam bahwa China adalah peserta langsung, bukan sekadar pengamat. Namun, meskipun sudah mengerahkan persenjataan, uang, dan propaganda, taruhan China gagal. India tetap unggul. Lantas, mengapa Beijing begitu ngotot? Karena mereka mempertaruhkan segalanya. Lebih dari 80% impor energi China melewati Selat Malaka yang dikendalikan AS. Jika perang pecah antara AS dan China, pasokan minyak China bisa terputus dalam semalam. Jawaban China, koridor ekonomi China-Pakistan, jalur darat untuk melewati Selat Malaka, membawa minyak dari pelabuhan Gwadar, Pakistan melalui Kashmir ke Xinjiang. Namun, ada masalah. Kashmir diblokir, dikuasai India dan penuh ketidakstabilan. Sekarang muncul kejutan baru. Laporan geologi terbaru mengungkapkan bahwa terdapat 9,1 miliar barel cadangan minyak di Kashmir. China melihat peluang. Mereka menawarkan kesepakatan pada Pakistan, kuasai Kashmir, dapatkan bantuan China untuk mengeksplorasi minyak, hapus utang, dan jadilah eksportir energi. Ini bukan soal solidaritas Islam atau perang melawan teror. China mengincar minyak, akses ke Samudra Hindia, dan koridor energi yang aman dari militer AS. Kashmir adalah titik terakhir. Dan untuk menguasainya, Beijing butuh perang. Sementara India mempercepat kesepakatan senjata, mendorong pembicaraan soal F-15 dan F-35, serta mengalihkan fokus strategis ke arah timur, ke Tibet dan Selat Taiwan, Pakistan makin terjerat dalam orbit China, terkunci dalam utang dan konflik. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pernah menjanjikan reformasi, privatisasi, investasi, dan transparansi. Tapi perang menghentikan semuanya. Kelompok garis keras keagamaan kembali muncul. Oposisi menguat. Peluang Pakistan untuk menjadi kekuatan kedua di Asia Selatan pun runtuh. Sama seperti Lebanon, Iran, dan Ukraina sebelumnya, reformasi terhenti bukan karena gagal, tapi karena dirusak dengan sengaja. Perang hadir bukan sebagai akibat, melainkan sebagai alat. Kini dunia melihat kepingan catur ini dengan lebih jelas. India menggunakan krisis untuk meningkatkan posisinya secara global. Pakistan menjadi bidak dalam permainan besar Beijing. Dan China, yang putus asa melindungi jalur energinya, justru menjadi pengacau, memprovokasi konflik regional demi menghalangi kebangkitan rivalnya.
Ini bukan lagi sekadar soal India dan Pakistan. Ini adalah bentrokan nyata pertama antara visi tatanan dunia yang didukung AS versus yang didukung China. Menurut Anda, apakah ini hanya kebetulan atau langkah yang sudah lama direncanakan oleh Beijing? Bisakah India benar-benar menggantikan China dalam rantai pasokan global, ataukah perang akan menakuti para investor?